Masya Allah, akhirnya Palestina didukung penuh Eropa. Barat membela demi Muslim Palestina. يؤكد مجلس الوزراء أن تصريحات الوزير سموتريتش وغيره من أعضاء الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ووجودهم وقضيتهم تعكس نهج هذه الحكومة المتطرفة. It is absolutely necessary for us that accountability is fully ensured, that the perpetrators be brought to justice, that those who lost property be compensated. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Warga Palestina berbahagia dapat dukungan penuh dari Eropa setelah aksi Israel yang dinilai terlalu frontal dan tanpa ujung hingga pada akhirnya mereka memilih memberikan dukungannya ke Palestina dan memilih untuk memboikot hubungan negara-negara Eropa dengan rezim Zionis. Dalam perayaan Hari Eropa di kota Ramallah, tepi barat yang diduduki pada Jumat kemarin, Perdana Menteri Palestina Muhammad Sayyeh mengatakan Palestina dan Eropa berdiri bersama dalam menghadapi Israel serta untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan. Palestina merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967, Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan pemenuhan hak pengungsi Palestina untuk kembali, katanya. Dikutip dari Wafa, perayaan tersebut dihadiri oleh perwakilan Uni Eropa untuk Palestina, Steven Koen van Burgdorf, bersama sejumlah diplomat dan pejabat lainnya. Sayyeh menyatakan harapannya suatu hari ketika Hari Palestina akan dirayakan di Eropa, serta menekankan perlunya mencabut blokade 15 tahun di Israel, Gaza, serta membongkar tembok apartheid pendudukan Israel yang mencaplok sebagian besar wilayah Palestina dan membawa fragmentasi geografi Palestina terakhir. Mengomentari masa jabatannya di Palestina, Burgdorf mengatakan dia telah mengalami langsung tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Palestina, ketahanan mereka terhadap tantangan tersebut dan kerinduan untuk hidup dalam kebebasan dan juga perdamaian. Ia sambil menegaskan orang-orang Palestina cepat atau lambat akan mencapai kebebasan mereka, ungkapnya. Berbondong-bondong negara Eropa akhirnya pilih balik arah dukung Palestina. Kini giliran Belgia angkat kaki dari kerjasama dengan Zionis. Banyak negara yang akhirnya memilih untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Israel, akhirnya memilih untuk keluar dan memutuskan hubungannya secara resmi. Bukan negara Arab yang kini menghindari rezim Zionis, namun Eropa makin banyak beralih mendukung kemerdekaan dan perjuangan Palestina karena kekerasan yang dilakukan tentara Israel sangat di luar batas. Yang terbaru, negara Belgia akhirnya memilih untuk resmi memutuskan hubungannya dengan Israel. Kota Yerviers di Belgia telah menjadi kota terbaru di Eropa yang memutuskan hubungan dengan rezim apartheid Israel untuk memperkuat dukungannya kepada rakyat Palestina. Dalam pertemuannya, Dewan Kota Verviers membahas mosi yang diajukan oleh anggota Partai Sosialis, Partai Buruh, dan Konfederasi Ekologi yang mengatakan bahwa kota Verviers ingin memperkuat dukungannya terhadap rakyat Palestina dengan memutuskan hubungan dengan rezim apartheid Israel. Rancangan proposal yang diajukan mengatakan bahwa Dewan Kota Verviers berjanji untuk tidak membuka hubungan dengan negara Israel dan institusinya selama sistem apartheid tetap ada dan pelanggaran hukum internasional oleh otoritas Israel masih dilakukan. Verviers mengikuti kota Liege di Belgia yang Dewan Kotanya bulan lalu memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Israel dengan alasan yang sama, yaitu Israel
Israel menerapkan rezim apartheid, penjajahan dan pendudukan militer terhadap Palestina. Juga pada bulan April, Oslo, ibu kota Norwegia, memutuskan untuk mengecualikan perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada perusahaan pemukiman ilegal Israel. Pada bulan Februari, Barcelona di Catalonia, negara bagian Spanyol, memutuskan untuk menangguhkan hubungan institusional dengan rezim apartheid Israel. Di tempat lain, kota Belém di Brasil baru-baru ini mendeklarasikan bahwa kota tersebut sebagai zona bebas apartheid, memutuskan hubungan dengan Israel. Komite Nasional Palestina untuk Divestasi, Sanksi, dan Boikot, koalisi terbesar dalam masyarakat Palestina, memberi hormat atas keputusan Fairfields dan memuji apa yang dikabarkannya sebagai pekerjaan tidak kenal lelah dari masyarakat sipil Belgia yang telah memungkinkan hal ini. Komite menyerukan pernyataan di kota di seluruh dunia untuk mengikuti contoh inspirasi dari Fairfields. Legi, Oslo, Barcelona, dan Belém memutuskan hubungan dengan apartheid Israel untuk mendukung perjuangan Palestina membongkar apartheid, kata komite tersebut seperti dikutip kantor berita Wafa. Israel makin tersingkirkan. 10 negara kuat Eropa bikin Israel ketakutan atas penghancuran rumah warga-warga Palestina. Sebanyak 10 negara Eropa meminta rezim Zionis menghentikan penghancuran rumah warga Palestina di tepi barat Al-Quds. Jika tidak, hal yang bisa merugikan Israel sendiri dari Eropa akan tiba. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis yang memimpin kabinet radikal dan ekstremis, mengintensifkan penghancuran rumah warga Palestina untuk membangun distrik Zionis baru. Yediot Ahronot dari Sabtu melaporkan konsulat Belgia, Prancis, Italia, Spanyol, Swedia, Inggris Raya, Denmark, Finlandia, Irlandia, serta kantor perwakilan Uni Eropa di tepi barat dan juga jalur Gaza sepakat menandatangani pernyataan bersama untuk menghentikan penghancuran rumah warga Palestina yang dilakukan secara brutal oleh Israel. Dalam pernyataan ini, konsulat negara-negara Eropa tersebut meminta rezim Zionis untuk menghentikan operasi penyitaan tanah dan juga penghancuran rumah-rumah warga Palestina dan mengizinkan organisasi kemanusiaan di tepi barat termasuk Quds Timur untuk memiliki akses tanpa hambatan.